Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terus memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, tempat yang terbaik, majelis yang terindah kita nikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang lalu, ketika kita jadi orang bodoh itu sepertinya enak. Sepertinya enak. Ya. Maka apa yang menjadi pengetahuan kita, dan sudah tentu andaikan pun kita punya ilmu, ilmu kita sangat terbatas. Bahkan mungkin masih sangat jauh untuk memahami hidup ini, apalagi memahami kehidupan setelah kematian kita. Maka terus kita berupaya hadir ke majelis ilmu dalam rangka memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang di depan kita nggak ngerti, nggak tahu. Yang di kita saja di sini yang begitu dekat dengan kita belum tentu paham. Sehingga Rasul mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsira, wa la masagalakumut ta'am wa la syarab." Andaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah. Kita ini sangat terbatas pengetahuannya, mestinya nangis malah ketawa. Ya. Karena dalam perjalanan hidup kita tidak tahu next itu apa yang akan terjadi berikutnya. Ya. Nah, jadi Anda enaknya juga sebetulnya ya. Iya, mestinya nangis tapi ketawa. Nah, apa yang diingatkan oleh Rasul ini memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwa sebetulnya pengetahuan yang sedikit itu menjadikan hidup ini tidak sebenarnya. Walaupun kita tidak pernah memiliki ilmu yang sempurna. Ya, maka beda-beda dikit gitu kan ya. Berbeda pendapat kadang-kadang wajar saja. Sebenarnya yang berbeda pendapat tuh ilmunya banyak apa dikit? Ciri yang berbeda pendapat habis itu ribut itu ilmunya dikit. Lagian ilmunya dikit udah berantem aja. Karena sebetulnya Al-A'immah Al-Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu kalau kita artikan secara negatif, dia berantem mulu itu dalam kitab Bidayatul Mujtahidin. Kata Imam Hanafi halal, kata Imam Syafi'i haram, kata ini sunnah, kata ini wajib. Istilahnya kan tuh berantem dalam tanda kutip. Berbeda pendapat. Tapi mereka tidak ada ribut. Ya, karena memang dikatakan inna ikhtilafu ummati rahmatun. Maka kalau antum, maaf bukan melarang, beda-beda dikit boleh, tapi kalau beda udah beda jangan diterusin. Udah, oh iya, mungkin saya yang salah atau dia yang keliru. Ini kalau udah beda kayaknya punya kita kayak bener aja.
Akhirnya apa? Ngambek. Kita ini kan lebih banyak ambeknya daripada ilmunya. Ya. Nah, maka pengetahuan tentang kehidupan kita, kata Rasulullah, kalau engkau tahu sebagaimana aku tahu, la dohiktum qalilan wala baqaitum katsiran. Kamu sedikit tertawa tapi banyak nangis. Bahkan wala masaqalakum ta'am wala syarab. Bahkan makan tidak nafsu, minum pun tidak nafsu. Tapi kita ini kan asyik aja ya. Bahkan punya orang juga masih kita makan juga. Ya. Begitu bodohnya kita berarti dalam memahami hidup ini. Ya. Makanya kalau kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan ini, nikmati. Walaupun bisa jadi kita tidak bisa merasakan seperti yang dia lakukan. Karena ternyata ketika nanti kita sudah meninggal nanti itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Ya. Harapan kita terhadap anak-anak kita itu yang kita rasakan adalah anak-anak kita yang taat kepada Allah. Ya. Mungkin ada anak kita yang hartanya luar biasa, pangkatnya jangan ditanya, tapi maksiatnya juga kencang. Ya. Dan itu baru dirasakan ketika kita sudah meninggal, terasa betul doa-doanya, amal solehnya. Ya, kita berharap sebagaimana doa yang sering saya bacakan, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal mal. Ya, kita berharap kepada Allah anak-anak kita, keturunan kita bukan hanya berilmu saja, berharta juga. Ya. Karena kadang-kadang berilmu doang kurang harta, rada nggak kuat. Tapi dengan ilmu yang betul-betul memang menjadi nur, mudah-mudahan itu menjadi harapan kita. Maka Rasulullah memberikan satu ilustrasi kepada kita, bahwa memang pengetahuan kita tentang hidup sekarang ini, apalagi besok kalau udah mati, terlalu jauh. Sehingga kita tadi, mestinya nangis malah ketawa. Mestinya memberi malah ngambil punya orang. Maka disinilah pentingnya terus kita memahami ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita ini sebetulnya orang yang belum merasakan lurus dalam hidup ini. Makanya terus kita mohon kepada ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak sholat, udah siratal mustaqim dia. Karena udah nggak minta, udah. Ya dianggap udah selesai. Kita ini belum selesai, selalu minta kepada ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Terus kita mohon. Artinya apa? Kita masih dalam perjalanan yang belum lurus. Walaupun kelihatannya kita rajin ibadah dan lain sebagainya, belum. Ya, buktinya apa? Masih terus minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka hadirnya kita di majelis, hadirnya kita di masjid, masih terus meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Jadi kalau orang tidak minta berarti udah benar apa belum? Kelihatannya doang benar. Ya kan? Orang tidak minta petunjuk kepada Allah seolah-olah dia sudah benar. Padahal lebih parah. Kita saja berusaha terus, maka Allah memberikan pelajaran kepada kita dan keagungan Allah yang tidak mungkin kita tinggalkan. Maka terus kita ihdinas siratal mustaqim. Terus kita beristighfar, terus kita memohon segala apa yang menjadi keinginan kita. Maka mudah-mudahan sedikit ilmu tapi bisa kita amalkan, sedikit ilmu tapi bisa kita hayati, sedikit ilmu tapi kita merasa dekat dengan Allah, lebih baik daripada merasa ilmunya sudah banyak tapi jauh dengan Allah. Maka kata Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia semakin jauh dengan Allah.
Maka majelis yang kita jadikan tempat bernaung kepada Allah, yauma la dzilla illa dzilli, tempat ini mudah-mudahan menjadi perlindungan kita, di mana di hari nanti, di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena terlalu apa kita, kalau bahasa khasnya kita ini masih terlalu bodoh. Nyelesain ijazah aja kalian sanggup coba. Ijazah. Ini ijazah palsu apa asli? Kagak selesai. Saking apanya coba. Saya kadang-kadang bingung, ini profesor ijazah doang gitu, dan itu barang apa? Barang gohir, barang yang kelihatan. Ya, dan alatnya sudah sangat canggih, tapi belum bisa mempercepat waktu, menyelesaikan masalah agar masalah lain diselesaikan. Ini kagak selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya urusan dunia. Kalau orang itu demen dunia, Pak, berubah pikirannya dari pintar jadi bodoh. Nah, makanya kata Rasulullah ini, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadha minal mal au min halalin au min haram. Nah, saya tidak tahu hadis ini sudah berlaku sekarang atau sudah lama hadisnya berlaku. Cuma kita baru ngeh aja. Apa kata Rasulullah? Akan datang nanti pada satu waktu, satu zaman, satu keadaan, la yubalil mar'u, orang sudah tidak peduli lagi bima akhadha minal mal. Dia tidak peduli lagi kalau udah urusan harta. Halal atau haram, sabet aja. Jadi manusia sudah tidak lagi memperdulikan aina halal, aina haram. Mana yang halal, mana yang haram, sabet saja sudah. Ya. Ini kira-kira zaman ini udah nyampe belum? Udah. Ya. Berarti kita juga udah kena juga berarti. Ya. Zaman udah nyampe, jangan orang mulu ditunjuk, kita juga berarti jangan-jangan ini. Ya. Apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi harapan kita memang banyak. Maka pastikan apakah yang kita miliki dari harta yang ada itu halal atau haram. Karena ada satu zaman di mana manusia pada zaman itu, pada waktu itu kata Rasulullah, la yubali, sudah tidak lagi peduli. Sudah lagi nggak mikir, udah pokoknya. Yang penting ambil udah. Nggak perlu halal, nggak perlu haram. Maka sudah ada istilah kan, ya Allah, ya Ustadz, yang haram aja susah apalagi yang halal. Laknatullah alaih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kaya. Dan Allah sudah memberikan fasilitas buat kita. Wa fis samai rizqukum. Di langit itu sudah Allah siapkan rezeki kamu. Jadi jangan sampai kita ini seolah-olah kalau nggak ngambil yang haram, nggak dapat, sudah mati gua kira-kira gitu. Dan ya, Allah masih siapkan segala kebaikan-kebaikan. Tergantung kita. Ana inda dhonni bi abdi. Kata Rasulullah dalam hadis kutsinya, Allah menyatakan, aku tergantung mindset hambaku. Kalau memang dalam pikirannya seperti yang halal sudah nggak ada, ya sudah. Dia akan menganggap yang haram itu biasa saja. Hidup ini kan soal cara berpikir. Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana kita ngambil keputusan? Jadi kalau memang ada orang yang menganggap semua keadaan ini selesai, tidak perlu paham halal haram, dan sabat saja. Inilah Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan yang halal, yang haram itu akan mengakibatkan keburukan kepada kita. Ya,
apalagi kita berikan kepada anak. Maka kalau kita melihat anak kita rada aneh-aneh dikit, ya introspeksi juga. Jangan-jangan anak saya makan yang haram. Ya, kan sekarang ini rasanya rada susah kita mendidik anak ini kan. Galakan anak sekarang. Ya. Karena memang kita tidak menyadari bisa jadi. Apalagi memang sudah setiap hari rutin betul berhadapan dengan situasi itu dan kita menganggap kalau tidak bisa melakukan yang halal, sudahlah yang haram aja sabat aja. Dan dosa-dosa inilah yang akhirnya memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Sekarang saya tanya, ada orang baik, ada orang buruk. Ya. Kan jelas kan ya? Yang baik ada, yang buruk ada. Waktu Rasulullah hidup, Abu Bakar begitu beriman kepada Rasul. Tapi Abu Jahal begitu benci kepada Rasulullah. Sekarang yang menjadikan Abu Jahal seperti itu siapa? Ayo. Kenapa Abu Jahal seperti itu? Kenapa Abu Bakar seperti itu? Karena sebetulnya keadaan ini tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang menjadikannya. Secara akidah ya. Ya. Secara akidah tidak ada yang bisa menggerakkan segala sesuatu itu. Kecuali hanya Allah. Loh, kalau gitu pencuri yang menggerakkan itu Allah. Gimana? Orang yang berzina yang menggerakkan juga Allah. Orang yang berjudi yang menggerakkan juga Allah kalau begitu. Ayo, coba gimana, Mam? Hah? Biar ada mikir dikit lah. Ya? Ya? Kita kan seringkali bilang setan. Padahal setan kata gua, lu emang udah jadi teman gua. Ternyata Pak teorinya begini. Kalau secara akidah memang tidak akan sesuatu bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Kenapa dia bergerak menjadi penjudi atau pencuri? Ya. Karena pertanyaannya mestinya kenapa saya, ini kepada kita nih ya, kenapa saya tidak Allah gerakkan cinta ilmu misalkan? Kenapa? Kenapa Allah tidak gerakkan saya untuk cepat menjawab azan? Kenapa? Jangan menyalahkan Allahnya. Ya, supaya kita ini menyadari kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu itu, kenapa ya Allah? Dia bisa tapi saya tidak. Kenapa dia begitu mudah datang ke majelis ilmu tapi saya enggak? Bahkan saya ngelarang orang gak usah ngaji ente ke sono. Misalkan kalau ada yang begitu, kenapa Allah memberikan kepada dia sikap seperti itu? Karena kata sebenarnya sumber keberatan kita melakukan kebaikan akibat ulah kita juga. Ya. Akibat dosa-dosa kita maka kita berat melakukan sesuatu. Jadi selalu muncul pertanyaan kepada kita agar apa yang menjadi perbuatan kita itu harus kembali kepada kita. Kenapa? Karena tadi harta yang haram bisa menghalangi kita melakukan kebaikan. Ya. Jadi kita ini kan menganggap sudah kayak orang benar aja sih. Ya. Padahal kita ini adalah selalu harus mengatakan, maka kita tidak mungkin berhenti beristighfar. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita berhenti meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi, naudzubillahi min dzalik. Belum lagi besok apa yang terjadi. Hari ini dia baik, besok belum tentu.
Hari ini dia buruk, besok belum tentu. Maka terus kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya alasan yang gampang sih, kenapa ente malas banget, iman saya lagi turun gayanya. Ya, gayanya begitu kan ya, iman saya lagi turun. Nah, maka kenapa Allah tidak menjadikan saya seperti dia? Kenapa Allah tidak menjadikan saya dermawan? Dan begitu berikutnya pertanyaan-pertanyaan itu harus kita munculkan. Ya, agar kebaikan yang mestinya setiap orang punya kesempatan untuk melakukan, tapi kita tidak bisa melakukan. Bisa jadi pengaruhnya dari sini karena ada satu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi ainal halal, ainal haram. Ya sebutlah untuk mutusin ijazah aja ribetnya luar biasa. Ya. Ya. Itu contoh saja itu. Semua jadi pelajaran. Atau untuk datang ke majelis itu kok berat apa masalahnya? Apa yang menghalangi kita? Orang sholat dan tidak sholat itu kan urusannya urusan siapa? Urusan sendiri. Kenapa orang lain bisa, dia tidak? Berarti ada masalah. Ya, ada yang konslet. Maka kembali kepada kita. Supaya kita ini tidak membiarkan kebaikan terjadi pada yang lain, tapi kita tidak punya greget untuk melakukannya. Jadi kalau ada kebaikan yang Allah perlihatkan kepada kita, pertanyaannya, saya sudah bisa melakukan belum seperti dia? Ya. Kenapa saya tidak bisa? Ada orang sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang menggerakkan mereka ibadah haji siapa? Allah. Kok kenapa saya tidak? Ya, kenapa saya tidak ya? Bahkan ada orang yang bisa berangkat haji dengan bayar 500 juta. Kenapa dia bisa? Kenapa engkau berikan kepada dia, tidak engkau berikan kepada saya? Terus kita. Supaya kebaikan yang terjadi pada orang lain menjadi pelajaran. Sehingga terus kita dekat dengan Allah ya. Walaupun semua amal kebaikan yang terjadi itu memang tidak memastikan bisa masuk surga, tidak. Ya. Karena melakukan segala kebaikan itu kan sebetulnya lebih kepada ketaatan. Makanya kan saya sering bilang, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, wala tada'anna fi kulli duburi kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Pahami kalimat ini. Ya. Karena memang kita tidak pernah bisa melakukan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk bisa memperbaiki ibadah kecuali Allah menolong kita. Ilmunya oke, tapi belum tentu bisa. Kalau itu tidak diberikan pertolongan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman yang terjadi sekarang ini, ya, sudah tentu zaman ini dari perjalanan kehidupan Rasulullah sampai segini, zaman semakin baik semakin buruk. Semakin buruk. Harus kita akui. Ya. Makanya biarkan zaman begitu buruk berubah, tapi kita tetap berusaha untuk memahami kehidupan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana akan terjadi seperti ini, maka jangan sampai kita terjebak oleh zaman. Apalagi gara-gara urusan dunia. Karena memang zaman ini bagian dari kehidupan manusia. Sehingga apa yang Allah jadikan perhiasan dunia dengan segala keindahannya ini untuk apa? Dia beluwakum ayyukum ahsanu
Memang semua itu ujian. Allah berikan kenikmatan hidup ini, kemewahan hidup. Sekarang apa yang susah? Nggak ada. Dulu mungkin kita ngalamin betul makan itu jagung campur nasi. Karena sedikit nasi. Dibagi. Sekarang ada orang yang makan seperti itu? Nggak ada. Sekarang banyak makan. Bahkan taklim aja makan. Kalau nggak ada makan, ini gak usah ngaji. Saking Allah memberikan kenikmatan makan yang luar biasa. Sehingga orang bingung sekarang. Kalau dulu orang tua bingung mau makan tapi nggak ada yang dimakan. Sekarang orang bingung. Ini kenapa dia nggak mau makan? Nah, maka perhatikan. Karena ini ada zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi. Ainal halal wa ainal haram. Kita sudah tidak bisa lagi, sulit membedakan. Ya, sehingga panitia kurban juga masih mau ngambil cekernya. Iya, itu yang kecil-kecil saja itu. Ya, iya, ngambil cekernya, ngambil pelernya. Pokoknya ambil aja dah, pokoknya gitu. Karena dianggap ini adalah biasa. Perhatikan, apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita nikmati, pastikan. Karena tadi ada perasaan yang terjadi pada kehidupan manusia sudah tidak peduli lagi. Ya, kan gua panitia, kan gua capek, gitu kan ya? Masa, pokoknya dalilnya banyak. Sama dengan para pejabat juga begitu bisa jadi. Ya. Dulu saya jadi guru dapat sertifikasi. Ya. Itu sertifikasi kalau kita nggak ngasih sama yang ngurus nggak dapat. Kata yang ngurus kalau nggak dapat. Padahal udah digaji sama negara. Ya. Akhirnya ya apa boleh buat. Bahasanya ngasih infak. Ngasihin infak 2,5% dipotong. Masya, emang ente miskin semuanya. Gitulah. Jadi memang untuk menyatakan hada halal, hada haram, tidak bisa pengetahuan ini memahami. Tidak cukup. Ya, karena yang lebih kuat ternyata hawa nafsu. Coba perhatikan. Yang lebih kuat hawa nafsu. Ya. Makanya kan susah, gajinya sudah sekian, tetap aja. Ya, nah ini. Ya, Rasul memberikan peringatan. Walaupun akhirnya, nah ini dia. La ya'tiyana 'ala nasi zaman yatupur rajul fihi bis shadaqati min ad-dhahab summa la yajid ahadan yakhuduha minhu. Wa yura ar-rajul al-wahid yatba'uhu arba'una imra'atan yulidna bi min qillatir rijal wa kasratin nisa. Di zaman ini antum berharap atau tidak? Ya, kalau tadi kan udah, ini kan. Ini kalau ini nanti ada satu zaman di mana yatupur rajul fi as-shadaqah. Nanti ada orang yang mau ngasih sedekah. Enggak ada yang nerima. Semua sudah kaya semuanya. Mau kayak begini mau? Hah? Ya. Antum punya harta banyak, disedekahkan enggak ada yang nerima. Ya. Tidak ada yang nerima. Ya. Minad dhahab, bahkan dari emas enggak ada yang nerima. Kasih sama yang lain. Kata terus begitu. Makanya kalau antum sekarang punya harta, jangan dipegang, berikan. Karena menikmati harta yang ada itu dengan memberi, bukan pegangin aja. Karena nanti ada zaman ketika orang yang memberi nggak ada yang menerima. Bayangin, sekarang antum mau ngasih sesuatu kepada orang yang nggak diterima. Sakit apa enggak? Ya Allah, kok nggak ada yang mau ya orang dari harta saya. Ya. Tapi sekarang insya Allah antum mungkin limpahan rezekinya lebih, masih banyak yang ngeri. Karena nanti ada zaman di mana zaman tersebut
Tidak ada orang yang mau menerima dari harta yang kita miliki. Sumalaya dan yakhuduha minhu, enggak ketemu. Nah, ini yang ini mau apa enggak nih? Wa yurar rajul al-wahid yatmau arba'una mra'atan. Yalidna bihi min kilatir rijal. Satu laki-laki nanti akan dikejar oleh 40 perempuan. Mau enggak? Ayo. Ini zaman Rasul bilang ini. Ya. Satu laki-laki itu akan dikejar, dikelilingi oleh 40 perempuan. Kata Pak Bisri, saya satu aja kagak dapat ini. Masa. Zamannya makanya mudah-mudahan Pak Bisri panjang umurnya ya. Menunggu hadis ini berlaku nih, ya. Tuh ada temennya Bang Waun tuh ada. Satu aja saya berat ini Ustaz. Apalagi sampai 40. Nanti ada zamannya. Sabar ya. Ya. Wa yura rajul al-wahid yatba'u arba'una imra'atan. Yudid Nabi min kilat rijal, karena memang dalam proses kelahiran ya itu yang lahir laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Kalau sekarang saya nggak tahu nih berapa hitungannya. Ya, banyakkan perempuan, cuma perbandingannya berapa? Ya. Ini Rasulullah ini. Ya. Makanya kalau ya susah juga memang kita ini ya. Makanya kalau begini kita masih satu, tapi kita salah ini. Iya. Salah ini sini ya Allah. Ya. Memang kan untuk mendapatkan sesuatu harus siap ngambil resiko. Nah, kita nggak mau ngambil resiko soalnya di sini nih. Ya. Takut kokoprak gitu ya. Ya. Wa kasratin nisa, karena kebanyakan perempuan. Ya. Zaman ini sudah terjadi, bisa jadi ya. Makanya bagaimana kehidupan manusia dengan ketentuan yang harus kita ikuti, kita harus sabar. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam menjalani hidup sekarang ini, Bapak hadirin sekalian, model hidup kita adalah kalau sesuatu yang diperintahkan kita kerjakan. Kalau yang dilarang kita tinggalkan. Cuma sudah tentu tidak semua yang diperintahkan itu kita bisa melakukannya. Tidak semua. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, kenapa? Tetap ada pertanyaan. Kenapa saya tidak punya bini dua ini? Kenapa ini? Boleh juga ditanyain. Ya. Artinya karena itu ada perintahnya enggak? Ada, walaupun tidak wajib. Makanya sekarang yang sunnah, makanya kalau bicara istri dua sunnah apa wajib? Nah, kata perempuan emang nggak ada sunnah yang lain. Iya. Sebetulnya hukum nikah itu Pak, hukum nikah, asal hukum nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram. Hukum nikah itu dia tidak satu hukum. Kalau sholat wajib sudah ada. Tapi kalau hukum nikah bisa wajib. Kenapa wajib nikah? Dia sudah cukup dewasa dan dia sudah memiliki harta. Kalau dia tidak nikah, dia akan berzina, maka dia wajib nikah. Gitu. Kembali kepada ilatnya. Jadi sekarang hukum bini kedua sunnah apa wajib ya kembali. Kembali kepada ilatnya dalam hukum. Ya. Ini saya yang punya bini dua kagak ada di mari sini, jadi susah kita ngejelasin. Iya. Iya. Karena saya juga cuma bisa ngomong doang gitu kan, berdasarkan dalil. Dulu saya di Nabawi itu giliran memberikan materi di fikih sunnah itu ada ta'adduduz zaujat, ada poligami. Menjelaskannya saya susah, tapi bapak-bapak senang, tinggal ibu-ibu yang ngamuk.
Metode berikutnya, wah ini cakep nih Ustaz nih, kata bapak-bapak. Saya nyari, kebetulan ada teman saya ini yang dia sebut saja jadi istri kedua. Saya minta, ustazah, ini betul. Minta saya bilang sama dia, gimana kalau ustazah menjelaskan bagaimana indahnya poligami. Apa kata dia? Gua juga kagak mau tahu. Gua juga gak mau tahu, bahasa orang Betawi ini, orang Pondok Aren. Gak mau saya juga Ustaz, tapi gimana? Ya. Saya ingat betul, saya berpikir kalau saya ngomong poligami asik gak? Asik lah, bapak-bapak setuju, cuma teori doang. Bapak-bapak teriak, cuma emak-emak di belakang gitu kan ya. Akhirnya saya nyari itu, salah satunya ada teman saya yang dia memang istrinya lurah. Kalau lurah biasa gitu di kampungnya. Nah, ya, tapi ustazah teman saya ingat betul. Saya minta ke dia, ustazah gini-gini. Itu jawaban yang saya ingat, gua juga gak mau tahu. Ya, jadi memang tidak mudah memahami ini. Hukum ini memang berlaku. Nah makanya bapak-bapak hadirin sekalian, ketika kita diperintahkan sesuatu lalu kita nggak mau berarti ada masalah. Ini yang normal saja ya, anggaplah tidak normal. Yang normal saja, ketika kita dengar suara adzan, kenapa nggak bersegera menjawab adzan? Kenapa? Ketika kita punya rezeki, kenapa kita tidak mudah bersedekah? Kenapa? Berarti ada sesuatu dalam diri kita yang menghalangi kita. Kenapa kita tidak mudah berbuat baik? Kan mestinya kita mudah melakukan. Sama dengan ke majelis ini, kenapa tidak bisa datang? Atau ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi sholatnya nggak pernah. Ada nggak? Kenapa itu? Ya. Kenapa itu terjadi gitu kan? Nah, maka kebaikan-kebaikan yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain dan kita belum bisa melakukannya, mohon kepada Allah, ya Allah, ya, dia sudah bisa melakukan ini tapi saya tidak bisa melakukan. Saya kira ini yang bisa sampaikan di pagi hari ini, ya, karena bagaimanapun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ilmu itu minal mahdi ilal lahdi? Karena terlalu banyak yang kita enggak tahu. Itu. Kita merasa benar aja. Kadang-kadang juga kita ngedidik anak merasa benar aja gitu kan ya. Nah, makanya terus kita mohon. Kuncinya adalah terus minta kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Soal perdebatan pemahaman silahkan saja. Ya, cuma ujungnya jangan ngambek. Dalam hal ilmu nih, ya. Karena kan ada orang. Ya kemarin saya dapat informasi itu sebagian orang nih katanya, Ustadz kalau ngajar di sini tuh ada orang yang dia nggak mau datang, tapi kalau gurunya datang. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ada bahasanya, ya saya nggak tahu apa aliran apa namanya itu. Kalau dia yang ngajar dia datang, di mana aja dikejar diikuti. Nah ini antum kalau udah bicara ilmu itu adalah nur, cahaya. Siapapun yang menyampaikan, terima saja. Berbeda boleh, tapi perbedaan itu memang terjadi. Ya. Jadi dalam suasana ilmu itu berbeda terjadi, tapi jangan berbeda lalu kita ngambek. Boleh berbeda. Ya. Antara orang sholat subuh pakai kunut dan tidak kunut itu sudah. Sekarang sudah dipahami biasa. Habis sholat zikirnya jahran atau siram itu sudah biasa. Tergantung ilmunya. Tapi kalau ambak didahulukan memang tidak nyaman. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan zaman yang sudah tentu diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, hati-hati kita. Jangan sampai harta yang kita dapatkan itu tidak halal. Walaupun kelihatannya sih, gitu ya. Kelihatannya sih, maka pastikan, ya. Karena nanti sebetulnya ada perasaan kalau sesuatu yang tidak baik itu terjadi keraguan. Konsletingnya ada. Cuma memang susah kali karena hatinya sudah terlalu kotor. Saya kasih contoh yang sederhana.
Kata Rasulullah, iyakum wadaina. Fa inna daina humun billail wa madallatun bin nahar. Jauhilah akan hutang. Hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari. Itu kata Rasulullah. Tapi orang sekarang bangga punya hutang. Nah, Rasulullah bersinyal jangan punya utang karena utang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari. Tapi kata orang sekarang kalau nggak punya utang nggak asyik, ya nggak ada tantangan gitu kan. Berarti konsletingnya sudah tinggi. Maka termasuk kita jangan sampai kita susah memahami aina halal wa aina haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita. Dan majelis yang kita tempati ini adalah mudah-mudahan menjadi saksi kekurangan kita, tapi juga menjadi saksi bahwa kita berusaha untuk mengurangi kekurangan-kekurangan ini. Sehingga kalau nanti ditanya sesuatu kita nggak tahu, ya lagian babnya belum nyampe, saya udah dimatiin. Gitu kan ya, babnya belum nyampe, saya lagi ngaji masih, tapi udah dimatiin gitu. Makanya saya belum tahu kalau itu. Mudah-mudahan jawaban itu jadi enak. Masalahnya udah nggak ngaji, udah nggak ditanya, nggak tahu. Kalau itu saya lagi ikutin pengajian ini. Cuma pas yang ditanya sama ente malaikat, ini babnya belum nyampe. Tapi saya udah keburu dimatiin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian Bapak sekalian penyampaian hadis yang berhikmah sebagai petunjuk dan penunjuk hati, sebagai penunjuk dan penunjuk hati untuk kita semua. Bapak sekalian, tak ada daun yang jatuh di hutan belantara sana kecuali Allah yang tahu dan Allah yang menggerakkan. Begitupun dengan kita. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan perjalanan hidup kita, karena Allah Maha mengawasi. Malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat perbuatan kita. Jauhilah hutang, karena hutang membuat sedih di siang hari dan gusar di malam hari. Demikian jemaah sekalian. Dan selanjutnya kami silakan kepada jemaah untuk bisa bertanya. Fadol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada seorang penulis, dia memiliki anak, saya tidak lupa 3 atau 4, pokoknya punya anak, dan seluruh anaknya sekolahnya di luar negeri. Ya, bahkan sukses di luar negeri dengan kehidupan duniawinya. Tapi ketika ibunya sakit, mereka tidak ada yang pulang. Dengan kesibukannya. Ya. Dan sampai ibunya meninggal, artinya istri si penulis tadi, ya, sampai istrinya meninggal itu mereka tidak ada yang pulang. Dari situ penulis menyatakan buku saya ini tidak ada artinya. Karena kesuksesan anak di dalam menjalani hidup ini ternyata efek kepada orang tuanya tidak ada. Jadi jangan sampai ini dianggap jadi ukuran. Kalau sukses itu belajar di luar negeri dengan harta yang berlimpah dan ilmu yang luar biasa. Tapi begitu ibunya sakit, bahkan ibunya meninggal pun dia tidak datang. Penulis menyatakan buku ini tidak ada artinya. Karena dia merasakan langsung itu. Awalnya memang dia berpikir begitu kan ya. Persiapan anak sukses dan begitu dengan ilmu dan harta. Tapi akhirnya yang dia alami ketika istrinya meninggal, sama sekali mereka tidak
bisa pulang, tidak peduli. Dan saya mendapatkan kasus langsung. Ada jamaah Banjarwijaya ini, ya, dia adiknya itu tinggal di luar negeri. Ketika ibunya sakit di rumah Usada Insani, ya, dia sempat pulang karena ada izin pulang. Ya, dia tinggal di Amerika, izin pulang. Karena waktunya sudah habis, dia kembali. Begitu dia pulang, beberapa hari kemudian ibunya meninggal. Bisa kembali lagi? No. Itu saya melihat langsung. Ya, begitulah. Ya, kita berharap semua kebaikan itu memang tidak hanya dari urusan dunia. Makanya saya doa tadi itu, Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahlil Quran wa min ahlis sunnah. Sudah tentu doa kita harus lengkap sebetulnya, ya, agar kita tidak keliru. Dan memang bisa jadi sekarang orang berpikirnya adalah kesuksesan itu dengan memiliki dunia. Padahal dunia itu sudah Allah tuliskan ketika kita umur 4 bulan. Kita umur 4 bulan Allah sudah tuliskan dengan rezekinya Sa'id atau Saqi. Ya. Makanya terus kita berdoa. Maksud saya jangan sampai kita berharap dari anak itu hanya urusan dunia. Makanya saya katakan tadi, kita baru merasakan betapa nikmatnya punya anak yang soleh, taat, walaupun hartanya tidak banyak, nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang kita berharap kayaknya, pengen punya harta banyak ya. Padahal begitu kita meninggal, belum tentu anak itu bisa. Jadi tetap ya, doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kaitannya bukan hanya dengan harta saja. Tapi mudah-mudahan hartanya banyak, jadi dermawan. Karena kan ada dua kata Rasulullah, ya. Ada dua itu yang harus kita jadikan pelajaran. Ketika orang punya harta, lalu hartanya digunakan untuk jalan Allah, kita boleh ngiri. Ketika dia punya ilmu, ilmunya diajarkan dan diamalkan. Makanya bapak-bapak, ilmu itu konsekuensinya dua. Bapak sudah punya ilmu belum? Sudah kan? Tugas yang punya ilmu mengajarkan dan mengamalkan. Bapak jangan mau jadi ustadz dulu mau ngajarin. Kelamaan. Ya? Siapa yang bisa diajarin? Ya paling tidak anak-anak kita. Saudara-saudara kita yang kita bisa kasih tahu dengan ilmu yang sudah kita miliki. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkembang dan sekaligus pahalanya nanti terus mengalir. Begitu ya? Ya, antum boleh punya anak soleha. Makanya saya sering bilang kalau kita pada Allah itu ya dengan harta dan ilmu. Yang disebut ilmu itu Pak adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar ilmu pinter saja, tidak. Tapi disebut ilmu itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau ilmu itu menjauhkan diri kepada Allah, hati-hati. Ya. Hati-hati karena prinsip ilmu itu adalah dia mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol. Waalaikumsalam. Ya, ya memang karena urusannya ini urusan poligami pertanyaannya, bukan hukum secara umum ya memang ini soal perasaan. Walaupun tetap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Secara hukum itu memang dalam tanda kutip kadang-kadang hitam putih saja dia. Saya tanya, misalkan Pudin nikah lagi nih, Pudin. Dia kayaknya pengen nikah lagi juga kelihatannya. Ya, pengen nikah lagi gitu kan? Nggak bilang sama istrinya dia nikah, sah nggak nikahnya? Sah. Secara hukum sah. Wah, kalau gitu gue nikah lagi nih. Ya. Secara hukum sah. Ya. Cuma tadi ada konsekuensi lain dalam hidup ini. Ya, karena kan tugas kita itu bukan nyusahin orang lain. Idkhalus surur. Tugas kita itu membahagiakan orang lain. Makanya teorinya kalau mau nikah lagi, teorinya Nabi Ibrahim. Ya, yang memilihkan istri yang kedua adalah Siti Sarah. Makanya saya tanya, Siti Sarah sama Siti Hajar cakepan mana? Siti Sarah, nggak mungkin di Siti Sarah nyari istri yang keduanya lebih cakep, kalah saingan kok. Ya, makanya itu teori itu ada. Dulu saya punya teman itu pilot datang berkata, Ustaz, saya suruh nikah lagi sama istri saya. Gimana menurut Ustaz? Ya menurut ente kok menurut saya. Ya. Kenapa istri ente nyuruh nikah lagi? Karena kata dia, bapak itu kan sering bergaul dengan pramugari. Pramugari ada yang jelek nggak, Din? Nggak ada, Din. Ente pernah naik pesawat belum, Din? Minimal lihat pramugarinya aja dah. Nggak ada yang jelek. Kata istrinya, bapak kan ntar di hotel dengan mereka. Ya, kalau nanti tergoda gimana? Dan kasus itu banyak ya. Ada. Ya. Terus gimana ente? Ya nanti saya pikirin dulu. Datang lagi. Ustaz, saya nggak mau kawin lagi. Kenapa? Ya kasihan juga istri saya. Makanya teori itu sering saya pakai. Ibu-ibu, kalau ibu mau supaya suaminya tidak poligami, suruh aja dia nikah. Saya punya teman disuruh nikah nggak mau. Iya kalau dia nggak mau, kalau mau katanya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Ini memang hukum yang sangat spesifik. Ya, kaitannya dengan perasaan. Makanya hukum ini kan sebetulnya tidak boleh nyampur dengan perasaan. Perasaan ibu-ibu kita belum sanggup. Beda dengan ibu-ibu yang ada di tempat lain. Di Malaysia itu katanya, makanya kita pindah ke Malaysia dah. Ya, kalau dia punya istri dua, negara juga jamin lagi beda. Ya, apalagi di Qatar, beda lagi. Di Indonesia ente kawin lagi, punya anak, begitu lahir punya utang anak ente. Di Indonesia begitu lahir langsung punya utang. Kalau di negara lain begitu lahir dia sudah punya fasilitas disiapkan oleh negara. Emang negeri kita ini belum pas untuk poligami. Ibu-ibunya belum siap, negaranya juga belum siap. Tapi memang soal hukum itu ada. Dia mengambil hukum yang menguntungkan, membuang hukum yang merugikan. Ada manusia. Dan orang seperti itu pasti di dunianya sengsara dan di akhiratnya lebih sengsara. Itu logikanya begitu. Ya, karena manusia harus mengikuti hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk kebersihan keindahan majelis ini. Gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Iya.
Ganjar keluar dari Ganjar akhir. Ganjar Rahman Subak.